Dari bidan ke perajin, kiprah Sherly Aprilia mengangkat jemputan. Pasangan suami istri Syaiful dan Sherly Aprilia memutuskan berkecimpung di usaha jemputan dan membuka gerai dengan nama Jemputan Bang Syaiful, yang ada di Jalan Aibtu Ahmad Wahab, Kertapati, Kecamatan Jakabaring atau yang dikenal dengan daerah Tuan Kentang. Bahkan Jemputan Bang Syaiful sudah pernah dikunjungi Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Selvi Ananda, dan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Suswati. Dalam kunjungannya, tim Dekranas, penggerak PKK hingga Seruni, memborong ratusan potong jemputan, termasuk varian unggulan jemputan Prada yang telah dimodifikasi oleh Sherly dengan gaya dan inovasi baru. Sherly, pemilik usaha sekaligus penggerak utama di balik Jemputan Bang Syaiful, ternyata bukan berasal dari latar belakang fashion. Ia justru berprofesi sebagai bidan. Namun kecintaannya terhadap kain tradisional mengantarkannya pada dunia wastra. Bersama suami, ia mendirikan usaha ini pada 2020, meneruskan tradisi keluarga yang telah menekuni kerajinan jemputan sejak 1990-an. Awalnya saya belajar otodidak. Lama-lama jatuh cinta pada wastra dan mulai memproduksi dan menjualnya, kata Sherly. Produk andalan mereka adalah jemputan Prada, kain jemputan khas Palembang yang dihias dengan tinta emas. Jika dulu tekniknya menggunakan Prada karet yang menghasilkan kain yang lengket, kini Sherly memperkenalkan metode Prada tulis dengan tinta emas tetapi tidak lagi lengket, karena peletakannya sudah diperbarui. Jika ingin membeli, Sherly menyediakan produk ini dalam bentuk kain yang panjangnya 3 meter x 10 meter. Kemudian ada selendang, hingga setelan busana yang bisa dibeli dengan harga yang bervariasi. Tak hanya berinovasi dalam motif dan teknik, Sherly juga mempopulerkan pemakaian pewarna alami yaitu menggunakan limbah getah gambir, yang akan memperoleh warna-warna yang tak kalah cantiknya. Bahkan, produk yang paling diminati berasal dari ekstraksi limbah gambir, karena memang menghasilkan warna yang khas dan ramah lingkungan. Kita menggunakan warna alami dengan getah gambir. Kalau sekarang sebutannya seperti eco print atau print alami dari alam, jadi lebih ramah lingkungan, katanya. Harga produknya bervariasi, yaitu mulai dari Rp100.000 untuk jilbab jemputan, hingga Rp1.000.000 untuk kain premium. Dalam sebulan, usaha ini mampu menjual hingga 1.000 potong kain dan 300 setelan pakaian. Sebagian didistribusikan oleh para reseller aktif. Regenerasi kan, jadi lebih walaupun produk lama tapi kita perbarui dengan inovasi yang baru. Mungkin dari kalau zaman dulu Pradanya itu lengket atau Prada karet. Sekarang kita ada Prada tulis. Prada tulis itu pakai tinta emas juga sama, tapi dia peletakannya nggak lengket gitu. Jemputan Prada tuh kayak mana sih? Iya. Boleh kasih lihat? Ini jemputan terus dikasih tulis kuning emas, tinta emas. Nah ini yang tulis yang kata saya diperbarui. Salah satu yang Ibu Silvi beli tadi juga ini. Kain atau berupa setelan yang sudah jadi? Ada kain 3 meter x 150, ada kain selendang juga atau setelan. Apa yang membedakan dari kain-kain yang lain Prada ini? Kalau Prada ini ya bedanya ya ada tambahan Prada tinta emasnya. Tapi untuk apa bedanya kita dengan produksi kain yang lain, mungkin kita ada pewarnaan alami dan sintetis atau pewarnaan alami dimix sama sintetis. Jadi ada 3 macam pewarnaan yang kita pakai. Penting. Jadi sedikit banyaknya mempengaruhi para pengrajin yang lain. Dari 50 pengrajin sekarang tersisa 20 pengrajin kayak itu, karena kalah saing dari harga, dari pewarnaan mungkin kalah, karena kan dia mesin. Kalau kita handmade, satu kain bisa 1 minggu prosesnya, mereka 1 hari bisa berapa ratus meter. Jadi harapannya apa? Harapannya semoga Ibu Menteri atau termasuk Ibu Wapres mengeluarkan perda atau peraturan yang sedikit melarang atau membatasi printing itu untuk dipakai oleh masyarakat. Terlebih ke ASN sih, karena kan ASN pakai batik tuh kan, kalau ada larangan wajib memakai handmade, kita sangat kebantu sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.